Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir. Hal ini dilakukan untuk mengurangi pergerakan kendaraan pribadi dan kemacetan lalu lintas lewat revisi Peraturan Gubernur Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017. Tarif parkir tertinggi akan dikenakan untuk koridor kawasan pengendali parkir atau KPP pada lahan milik Pemda. Untuk golongan A bagi mobil, direncanakan Rp5.000 hingga Rp60.000 per jam. Dan golongan B, Rp5.000 hingga Rp40.000 per jam. Kemudian untuk motor di KPP golongan A diusulkan Rp2 hingga Rp18.000 per jam. Dan golongan B2 hingga Rp12.000 per jam. Jumlah tarif dalam revisi Pergub nomor 31 tahun 2017 ini diketahui lebih tinggi 5 kali lipat dari tarif yang berlaku saat ini. Misalnya saja pada parkir on-street golongan A, parkir mobil hanya dikenakan Rp9.000 per jam dan motor Rp4.500 per jam. Meski begitu, rencana tarif parkir tersebut saat ini masih dalam pembahasan. Dinas Perhubungan DKI belum menentukan soal waktu pemberlakuan tarif parkir baru. Pemirsa, tarif parkir di Jakarta bakal naik hingga Rp60.000 per jam. Kapan akan diterapkan dan seperti apa regulasinya? Kita akan membahas hal ini bersama dengan Kasubag Tata Usaha UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Dani Grahutama, dan juga pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga. Selamat siang Mas Dani dan juga Mas Yoga. Selamat siang. Selamat siang, Mas Ika. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Last Talk. Mungkin saya mau ke Mas Dani dulu. Mas Dani, ini kalau kita bicara mengenai informasi ini, parkir ada kenaikan ya hingga Rp60.000 per jam. Kan yang menjadi mengagetkan mungkin untuk masyarakat, kok mahal sekali. Padahal kan ada beberapa kriterianya. Mungkin bisa dijelaskan lebih sederhana lagi kepada masyarakat dari Mas Dani. Seperti apa sebetulnya nanti pemberlakuannya? Ya, baik. Mungkin sebelum jauh penjelasan saya, mungkin latar belakangnya, kenapa perlu adanya revisi Pergub tarif parkir, ya. Itu yang pertama kita sesuai amanat Ingub, Instruksi Gubernur tahun 2019 nomor 66, bahwasannya di situ masing-masing SKPD menyiapkan action terkait dengan pengendalian kualitas udara. Nah, salah satunya tugas dari Dinas Perhubungan adalah merevisi besaran tarif parkir yang ada di DKI Jakarta. Mengapa demikian? Karena posisi tarif parkir merupakan salah satu bagian dari pengendalian lalu lintas. Ya. Jadi berkaitan dengan tingkat polusi, mungkin di 2019 pada 2019 yang lalu, Bapak Ibu tahu bahwa mungkin Jakarta salah satu kota yang dinobatkan ya Pak Yoga sebagai salah satu dengan tingkat polusi yang tertinggi. Nah, salah satu bentuk dari upaya pengendalian lalu lintas adalah mengenai pengendalian lalu lintas, yaitu lewat tarif parkir ini. Itu yang pertama, Mas Ika. Ya. Yang kedua, secara besaran tarif memang kalau kita bandingkan dengan beberapa kota di dunia, itu di DKI Jakarta ini termasuk yang paling rendah nih, yaitu contoh ya di dalam catatan kami di data tahun 2018, kota Sydney Australia itu sekitar 46,7 dolar ya, atau besarannya dalam rupiah 14.000 itu 654.000 per hari ya. Kemudian London juga sama, ini di angka 630.000 per hari ya. Bahkan kalau kita bandingkan, kita sendiri, saya tinggal di Depok, Mas Cikal, itu mereka sudah menerapkan tarif parkir ya, kita bicara jam pertama saja itu sudah di angka 5.500. Artinya sudah lebih mahal dibanding DKI Jakarta, kurang lebih seperti itu. Jadi itu salah satu beberapa latar belakang kenapa kita mendorong adanya upaya revisi Pergub tarif parkir. Oke. Itu latar belakangnya dan juga sudah disebut oleh Mas Dani tadi mengenai tarifnya. Saya mau ke Mas Yoga. Mas Yoga, ini cukup efektifkah kalau ingin merubah mindset mungkin ya masyarakat untuk lebih menggunakan transportasi publik misalnya? Cukup efektifkah, Mas Yoga? Ya betul, secara umum memang tujuannya kan memang itu Mas Ikal ya. Jadi ada 3 tujuan besar yang bisa digarisbawahi. Yang pertama tadi terkait dengan Ingub tadi, memang pada awalnya adalah pengendalian
lalu lintas ini terkait dengan pengendalian kualitas udara. Jadi kita punya mimpi Jakarta itu termasuk kualitas udaranya terbaik di dunia. Nah, ini salah satu upaya yang harusnya dilakukan kan, sebenarnya satu itu. Kemudian kedua, tujuan yang tidak kalah pentingnya yaitu mendorong warga beralih ke transportasi massal sebenarnya. Sehingga yang tadi dikatakan Mas Dhani, ini kan kawasan-kawasan khusus. Nah, ketiga yang juga perlu dipertimbangkan tentu waktu penerapannya nanti ya. Dengan adanya masa sosialisasi ini kita tentu berharap ada kejelasan dan juga masukan dari masyarakat, terutama kapan idealnya waktu itu akan diterapkan. Kenapa? Terus terang kalau kita dalam kondisi pandemi ini tentu tidak bisa ya. Taruhlah tahun 2021 gitu ya. Ini tentu akan memberatkan masyarakat. Jadi pertimbangan waktu menurut saya juga harus dijadikan pertimbangan utama kapan pelaksanaan itu akan dilakukan. Tapi pada akhirnya yang perlu diharapkan oleh masyarakat, satu tentu tadi kan kualitas udara kita harus membaik ya. Kemudian kedua, integrasi transportasi angkutan umum juga harus terwujud ya, karena ini salah satu syarat utamanya. Dan ketiga, kita punya mimpi besar warga DKI Jakarta khususnya itu beralih menggunakan transportasi massal untuk kegiatan harian. Oke, dalam perencanaan Mas Dhani ini akan diterapkan di wilayah mana saja, Mas Dhani? Ya, baik. Secara konsep sebenarnya peraturan tarif parkir ini harus ditangani oleh Pak Gubernur, Mas Cikal. Artinya nanti berlaku di seluruh DKI Jakarta. Tetapi konsepnya adalah kita mau menggunakan konsep berbasis koridor angkutan umum massal. Jadi nanti kita akan membedakan di mana yang koridor yang sudah bersinggungan dengan angkutan umum massal. Ya, jadi kategori angkutan umum massal ini seperti MRT, kemudian Transjakarta, atau kemudian LRT nantinya. Nah, tentunya itu memiliki tarif yang lebih tinggi ya di dalam usulan tersebut dibandingkan dengan ruas-ruas jalan yang tidak ada angkutan umum massal, Mas Cikal. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, jadi apa yang beredar di masyarakat itu perlu saya luruskan bahwa yang besaran angka yang disebutkan itu merupakan batas atas ya. Batas atas dan kebetulan memang yang Pergub 31 ini sebenarnya Pergub untuk tarif parkir on street ya. Jadi tarif parkir on street. Jadi tarif parkir on street di dalam usulan itu memang tarif parkir on street itu dia lebih tinggi dibanding tarif parkir off street ya, sehingga memang konsep kami untuk tarif parkir yang tadi Mas sebutkan itu tentunya dia lebih tinggi ya. Oke, Mas Dhani. Baik, Mas Dhani dan Mas Yoga, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya.